Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir kembali meskipun lewat daring ya. Untuk kelas 9 kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang persilangan. Kemarin intinya kalian mengetahui istilah-istilah yang berada pada persilangan. Istilah-istilahnya antara lain ada gamet, terus ada filial, ada genotip, fenotip, dan sebagainya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis persilangan. Jadi persilangan itu ada beberapa jenis. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis persilangan, kalian masih ingat arti dari persilangan? Persilangan itu apa? Persilangan itu dikawinkan silang. Tujuan dikawinkan silang adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya ini untuk tumbuhan atau hewan. Manusia pun juga bisa. Nah, jenis persilangan yang pertama, ini namanya adalah persilangan monohibrid atau monohibrida. Ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Yang kedua adalah persilangan dihibrid atau dihibrida. Yang ketiga persilangan trihibrid atau trihibrida. Kalau di tingkatan MTS atau SMP yang kita pelajari di sini ada dua persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, dari bahasanya atau dari kalimatnya ada mono sama di. Bahasa Yunani mono itu artinya adalah satu. Kalau persilangan dihibrid, di itu artinya adalah dua. Maksudnya bagaimana? Kalau monohibrid itu persilangan di mana yang disilangkan itu memiliki satu sifat berbeda. Berarti yang sifat berbedanya hanya satu, itu monohibrid. Kalau persilangan dihibrid, di itu artinya dua. Berarti bisa diartikan persilangan yang disilangkan itu dua sifat berbeda. Berarti ada makhluk hidup memiliki dua sifat berbeda disilangkan satu sama lain. Itu namanya adalah persilangan dihibrid. Nah, contoh yang persilangan monohibrid. Misalkan gini, saya punya tanaman semangka. Buah besar buah besar tidak berbiji. Yang satunya lagi buah kecil berbiji. Nah, dari kalimat yang saya ucapkan tadi, itu sifat yang berbeda berapa? Yang pertama adalah buah besar tidak berbiji, yang kedua buah kecil berbiji. Berarti besar berbiji, kecil tidak berbiji. Nah, itu artinya dua. Berarti kalau dilihat dari jenis persilangannya, itu namanya persilangan dihibrid. Nanti akan dihasilkan keturunan yang bagaimana. Nah, untuk bisa melihat hasil keturunannya, nanti kalian harus bisa membuat diagram. Namanya adalah diagram papan catur. Nanti ada contohnya.
Kalau kalian sudah mengetahui arti dari persilangan monohibrid, mono itu satu, kalau dihibrid dua. Contohnya juga sudah tadi. Sini ada contoh tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Nah, dari kalimat tersebut kalian bisa melihatnya, yang beda itu hanya warna kuning sama warna merah. Jadi itu namanya monohibrid. Contoh lagi, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Jadi warna putih sama warna hitam. Ini namanya adalah persilangan monohibrid. Nah, untuk membuat tabel persilangannya itu bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kalian menentukan genotip dan fenotipnya terlebih dahulu. Kalian harus mengingat materi yang kemarin, apa itu genotip dan apa itu fenotip. Gen itu bisa terlihat apa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau fenotip berarti yang bisa dilihat. Berarti artinya bagaimana? Kalau genotip itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalkan berbunga kuning, itu lambangnya adalah K. Berbunga merah, lambangnya adalah M. Nah, huruf K dan M itu namanya adalah genotip. Kalau yang berbunga kuning dan berbunga merah itu bisa kalian lihat. Kalau bisa kalian lihat, bisa kalian rasakan, itu namanya adalah fenotip, sifat yang nampak dari luar. Sini ada wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Nah, ini contoh. Nah, ini saya akan memberikan contoh persilangan monohibrid. Ini adalah diagram persilangan. Nanti sebelum kalian membuat diagram papan catur, kalian harus membuat diagram seperti ini dulu. Nah, ini ada huruf SS besar, yang satu SS kecil. Ini namanya apa? Ini namanya adalah lambang dari genotip. Terus yang satunya lagi S kecil, ini juga lambang genotip. Bedanya apa? Yang besar itu sifatnya dominan, yang kecil sifatnya resesif. Apalagi itu? Dominan dan resesif. Dominan itu adalah sifat yang baik. Kalau resesif, anggap saja sifat yang kurang baik. Nah, setelah kalian membuat genotip, kalian menentukan gamet. Gamet dari genotip tersebut. Gamet itu apa? Gamet itu adalah sel kelamin. Sel kelamin itu muncul dari mana? Sel kelamin itu muncul dari genotip. Nah, di sini kan lambangnya S besar, nanti gametnya S besar, hanya satu. Terus S kecil, nanti diambil satu menjadi gamet. Nah, setelah itu, setelah gamet terbentuk, nanti akan menghasilkan persilangan. Nah, F1, keturunan pertama. Nah, S besar, S kecil. Nah, ini contoh dari diagram persilangan. Nah, ini ada contoh, tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Tinggi dominan, yang rendah itu adalah resesif. Biasanya yang dominan itu dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf balok. Sedangkan yang resesif itu dilambangkan dengan huruf
kecil. Nah, di sini T besar, T besar, T kecil, T kecil. Ini namanya apa? Lambang dari genotip. Nanti kita ambil gamet. Gametnya itu T. Yang rendah sama T, tapi lambangnya T kecil. Nanti akan menghasilkan keturunan pertama, yaitu hasilnya adalah T besar, T kecil. Nah, kalau ada hasil persilangan yang lambangnya berbeda, yang satu besar, yang satunya kecil, itu nanti yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan adalah yang dominan. Dominan itu yang baik. Berarti T besar, T kecil, nanti itu hasilnya adalah bersifat baik. Kalau dalam hal ini tinggi sama rendah, nanti hasilnya ketemu tinggi. Nah, ini contohnya. Nah, kalau sekarang adalah pembuatan diagram papan catur. Nah, kalian nanti bisa membuatnya. Nah, diagram papan catur ini diisi oleh siapa? Diisi oleh yang pertama itu adalah dengan membuat gametnya. Ini gamet dari yang pertama itu T besar, ini T kecil. Gametnya lagi T besar, T kecil. Nah, setelah itu kalian kalikan silang. Yang besar sama besar dikalikan. Yang besar sama kecil dikalikan. Yang besar sama kecil dikalikan. Dikalikan terus nanti akan menghasilkan perbandingan genotip dan fenotip. Nah, ini contoh dari persilangan yang monohibrid. Mono itu satu, sifat beda. Nah, setelah ini adalah persilangan dihibrid. Persilangan di itu artinya apa? Di itu artinya dua. Berarti kalau persilangan dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Berarti benda atau makhluk yang disilangkan itu memiliki dua sifat yang berbeda. Ini lebih banyak nanti. Kalau persilangan monohibrid, diagram papan caturnya itu berjumlah 4. Kalau persilangan monohibrid, biasanya itu jumlahnya adalah 16 atau kelipatannya. Persilangan hibrid adalah persilangan dua sifat berbeda. Nah, contohnya, sapi bertanduk pendek, berambut putih, dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang, berambut hitam. Nah, dari kalimat ini, kalian bisa melihat atau memahami, oh yang satunya tanduknya pendek, rambutnya, kok rambut, sapi nggak punya rambut ya, sapi punyanya bulu. Berarti yang satu pendek, yang satu bulu putih, terus yang satunya lagi tanduk panjang, bulunya hitam. Itu namanya adalah dihibrid. Berarti dua sifat yang berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk membuat diagram papan catur serta perbandingan dari genotip dan fenotip dari persilangan dihibrid. Ini ada contoh, tanaman mangga berbuah besar, tapi rasanya masam. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dan rasanya manis. Misalkan gini, kalian punya di depan rumahmu, ada tanaman mangga, buahnya besar tapi rasanya masam. Terus tetanggamu punya tanaman mangga, buahnya kecil tapi rasanya manis. Kalau kalian disuruh memilih, pasti kan yang dipilih adalah buahnya besar, rasanya manis. Nah, itu bisa terjadi dengan cara
diapakan? Ya dikawinkan silang. Nanti akan ketemu hasilnya atau keturunannya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui yang disilangkan adalah tanaman, terus di sini ada lambang genotip, yaitu B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan sebagainya. Kalian baru bisa membuat yang namanya gamet. Nah, di sini saya coba bantu. P1 itu apa? P1 itu parent. Parent itu induknya. Besar asam, masam. Kecil manis. Nah, ini yang disilangkan. Ini namanya adalah fenotip. Bisa dilihat dari luar. Nah, kalau fenotipnya sudah, sekarang langkah selanjutnya adalah membuat genotipnya. Genotipnya itu sudah ada di soal, yaitu B besar, dan lain sebagainya. Nah, ini muncul B besar, M kecil. Yang kecil manis, B kecil, M besar. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kalian menentukan gamet atau gamet sel kelamin. Sel kelamin itu ditentukan dari genotipnya. Ini gametnya adalah B besar, M kecil. Yang kecil manis, B kecil, M besar. Berarti ini kan tadi huruf baloknya 2, yang B diambil 1. Terus M-nya ini 2, yang kecil sama diambil 1. Ini jadi gamet. Terus yang kecil manis juga sama. Kecil berarti kan B kecil, turun. Yang manis, dominan, diambil 1, BM. Nah, kalau dilihat dari huruf, hurufnya sama itu. B sama M dan B sama M. Tapi enggak sesederhana itu. B besar itu besar, M kecil itu masam. B kecil itu kecil, M besar itu adalah manis. Nah, kalau kalian sudah bisa membuat yang namanya gamet, nanti gamet tersebut disilangkan. Kalau disilangkan ini jadinya seperti apa? Nanti jadinya pasti jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Coba kalian bisa lihat F1, nah betul. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, berarti ini rasanya bagaimana? Ada campuran. Kalau campuran ini namanya adalah heterozigot. Hetero itu berbagai macam. Nah, kalau di hasil persilangannya itu heterozigot, yang dimenangkan adalah yang dominan. Nah, berarti besar manis. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Meskipun di sini ada yang kecil, tapi yang menang adalah yang dominan. Nah, setelah ini, besar manis, setelah ini kalian membuat diagram papan catur. Nah, diagram papan catur, nah ini diisi oleh apa ini? Diisi oleh gamet-gamet yang sudah terbentuk. F2, ini yang ditanyakan adalah F2. F2 itu apa? Keturunan kedua. Keturunan kedua itu siapa? Keturunan kedua adalah cucu. Tadi kan keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan 2. Nah, ini B besar, M besar, B besar, M kecil, sampai B kecil, M kecil. Ini gamet yang pertama. Terus gamet yang kedua, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ini gametnya lagi. Nah, kalau sudah, kalian bisa menghitung berapakah jumlah tabel di dalam ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 kali 4 ada 16 tabel yang perlu kalian isi. Nah, dari tabel tersebut nanti akan menghasilkan yang namanya genotip dan fenotip. Contoh misalkan,
saya akan menyilangkan yang dominan semua. Berarti B besar, M besar, dan B besar, M besar. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, nanti hasilnya akan muncul B besar, B besar, M besar, M besar. Berarti ini nanti sifatnya adalah yang paling bagus atau yang dominan penuh. Terus saya silangkan lagi. Ini ada satu yang resesif. Berarti B besar, B besar, M besar, M kecil. Lagi B besar, B kecil, M besar, M besar. Nah ini M besar sama M besar. Nah ini lambang dari genotip. Nah fenotipnya bagaimana? Kalau fenotip tadi kan B itu buah mangga besar, M besar itu manis. Berarti ini besar manis, ini besar manis, ini juga besar manis. Terus lagi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini fenotipnya bagaimana? Fenotipnya juga besar manis. Nah ini sudah satu baris. Terus bisa dilanjutkan lagi, B besar, M besar, M kecil, jadinya seperti ini. B besar, M besar, M kecil. Ini sifatnya bagaimana? Sifatnya sama, yaitu besar manis. Nah ini B besar, M kecil, M kecil. Ini sifatnya bagaimana atau fenotipnya? Besar masam. Kok bisa masam, Pak? Beda sendiri. Iya, karena lambangnya itu M kecil. Nah, ini kan M kecil, yang satunya M kecil. Terus B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini besar masam lagi. Nah, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, ini yang B besar hanya satu. Nanti yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang dominan. Berarti yang mana itu? Berarti yang besar masam. Lanjutnya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini apa namanya? Namanya adalah besar masam. Terus, nah ini B kecil, M besar, M besar. Disilangkan menjadi B kecil, M besar, M besar. Ini namanya apa? Kok ungu sendiri? Ini namanya adalah kecil manis. Kalau lambangnya kecil, itu berarti buahnya kecil. Terus setelahnya, B kecil, M besar, M kecil. Ini kecil apa? Kecil manis juga. Ini besar masam. Ini yang paling terakhir. Paling terakhir ini adalah sifat yang biasanya itu sisa, paling sisa, kecil semua. Kalau kecil semua, B kecil, M kecil, M kecil. Ini sifat yang paling jelek. Jadi kemungkinan besar yang paling jelek adalah kecil dan rasanya adalah masam. Ini besar manis, kecil manis, besar masam. Nah ini adalah cara untuk mengisi diagram papan catur dari keturunannya. Nah kalian nanti harus bisa membuat diagram papan catur. Nanti setelah ini selesai ada soal. Nah soalnya nanti kalian membuat persilangan. Nah persilangan tersebut kalian isi. Nanti insya Allah kalian bisa memahaminya. Kalau hanya sekali dipelajari memang sulit. Tapi kalau dipelajari pelan-pelan, nanti pasti kalian akan menghasilkan yang bagus. Nah dari jenis persilangan ini nanti kalian bisa membuat perbandingan fenotip dan genotipnya. Caranya bagaimana? Dengan kalian hitung. Jadi yang B besar, M besar, M besar ini dihitung ada berapa. Nanti dikelompokkan. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada unek-unek atau kalau ada sesuatu yang mengganjal bisa ditanyakan.
sebelum kalian bingung. Ya, terima kasih dari apa yang sudah tadi disampaikan. Ada fenotip, genotip,